Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hore, kamu semakin bersinar. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Cups. Kartu kedua, di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Four of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Eight of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Swords. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hore, kamu semakin bersinar. Oke ya, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, di sini tergambar bahwa akan ada kesuksesan, bahwa akan ada perubahan besar di dalam hidupmu, bahkan juga turut membawa berkah kebaikan bagi orang-orang di sekitarmu, orang-orang di lingkungan kegiatanmu, di teman-teman, di lingkungan sahabat, ataupun lingkungan sosialmu. Ya, karena kesuksesanmu kali ini benar-benar membawa dampak baik untuk siapapun. Dikarenakan kamu benar-benar mampu mentransfer pemikiran, ide, gagasan yang benar-benar positif yang ada dari dalam dirimu dan bisa diterima oleh mereka. Ya. Jadi kamu mungkin pernah berada di titik terendah, pernah berada di begitu banyak permasalahan, begitu hebatnya tekanan-tekanan dari pekerjaan, bisnis, ataupun kegiatan yang kamu jalankan. Ya. Tetapi ini tidak lantas untuk membuatmu berdiam diri, untuk membuatmu larut pada sebuah situasi dan keadaan. Justru kamu terus mencari cara, mencari tahu bagaimana langkah, bagaimana strategi agar permasalahan ini selesai dan agar bagaimana pekerjaan ini berjalan dengan semestinya, sehingga tekanan-tekanan dari kegiatan bisa diselesaikan. Dan tentunya dengan kamu mau belajar, mau bertanya, ya, mau mencari cara, sehingga hal ini juga ikut berdampak baik bagi teamwork, ya, di tempat kamu berkegiatan. Ya, yang mungkin selama ini pekerjaannya menumpuk, ya, tekanannya begitu tinggi, targetnya begitu besar, sehingga sulit untuk dicapai. Nah, dengan ide, dengan pemikiran, dengan gagasan-gagasan yang terbaik, karena kamu mampu memandangnya secara positif, sehingga setiap permasalahan, setiap tumpukan dari pekerjaan mulai terselesaikan dengan sangat baik. Dan ada dampak positif yang mereka rasakan dari lingkungan tempat kegiatanmu. Nah, dari situlah mereka semakin memandangmu sebagai sesosok yang sangat dirindukan. Mereka begitu nyaman dengan dirimu karena banyak hal baik dan hal berguna yang bisa mereka rasakan. Karena pemikiranmu, karena mindsetmu selalu positif. Jadi sedikit banyak kamu bisa mentransfer energi positif, pemikiran, ide yang baik kepada mereka, sehingga mereka bisa menerimanya. Nah, dan hal inilah yang akhirnya membuka peluang untuk dirimu semakin besar. Ya, karena
pemimpin, karena bos, majikan, kepala kantor begitu ya, bisa melihat nih kemajuan dari kegiatanmu. Bisa melihat kemajuan perkembangan dari tim ya, di mana tempat kamu berkegiatan. Dan mereka tahu ini ide kamu, ini gagasan kamu. Sehingga dari situ peluang yang lebih baik mulai terbuka untukmu. Kamu mulai ditawarkan jabatan, ya, ditawarkan tempat-tempat yang lebih baik, ditawarkan job yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, inilah yang nantinya akan membawa kesuksesan di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, jadi kamu benar-benar akan kembali bersinar. Ya, kilaumu akan benar-benar terpancar. Karena kamu selalu berpikir positif. Karena kamu selalu mencari cara, mencari ide, menyusun langkah-langkah terbaik agar bagaimana ya permasalahan, pekerjaan ataupun kegiatan lainnya bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Ya, karena kamu memiliki keyakinan tidak ada satupun permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Semua pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita mencari tahu bagaimana cara-cara terbaik untuk mewujudkan itu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi memang kamu telah belajar banyak ya dari situasi yang tidak nyaman. Ya, kamu sempat berada di titik jenuh. Ya, dirasa bosan yang sangat besar begitu ya. Dikarenakan mungkin begitu banyaknya permasalahan, begitu bertumpuknya pekerjaan-pekerjaan yang gak selesai ataupun tertunda. Ya, ataupun dikarenakan tekanan target yang ada di tempat kamu berkegiatan itu terlalu tinggi sehingga sulit dicapai bukan hanya untuk dirimu tetapi juga untuk orang-orang lainnya yang ada di sana. Oke, nah tetapi kamu belajar banyak dari rasa bosan ini, dari rasa jenuh ini, dari situasi yang gak nyaman ini. Akhirnya situasi sulitmu lah yang membuat kamu semakin berkembang, yang membuat kamu semakin termotivasi untuk mencari tahu, untuk belajar, untuk bertanya. Bagaimana bisa menyelesaikan ini semua? Sehingga benar saja potensimu semakin terasah, pemikiranmu semakin positif, dan kamu semakin mengetahui langkah, cara, strategi bagaimana terbaik agar bisa kamu keluar dari situasi yang gak nyaman. Bagaimana kamu agar bisa menyelesaikan setiap permasalahan dan setiap tekanan dari kegiatanmu. Nah, sehingga memang ya, apa yang kita lewati, bagaimana kita berproses, hal itulah yang akhirnya mendewasakan kita. Hal itulah yang akhirnya membuat kita semakin matang dan semakin bijak di dalam menentukan langkah ke depannya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini adalah kemenangan, kesuksesan, keberhasilan ya. Dan juga kamu mulai merasa nyaman, orang lain juga merasa nyaman dengan dirimu karena kamu semakin diterima, semakin dihargai, semakin diakui dan diperhitungkan keberadaanmu. Karena banyak manfaat baik yang bisa kamu transfer kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, tetapi memang ya dikarenakan apa? Dikarenakan kamu memang orang yang gak ingin terlena, gak ingin terbuai, gak ingin abai terhadap sebuah situasi dan keadaan. Nah, di saat dulu keadaannya sulit, keadaannya menjepit begitu ya, kamu gak terlena di sana. Kamu gak berlarut-larut di sana. Justru kamu mencari cara agar bagaimana bisa keadaannya menjadi lebih baik. Oke, dan seketika mulai ada kemajuan, mulai ada perkembangan, ya, mulai ada kesuksesan dan keberhasilan, tentunya kamu juga nggak akan terlena. Karena apa? Karena kedepannya kamu tahu nih, tugas dan tanggung jawab baru yang lebih besar tentu akan lebih ada di dalam kehidupanmu. Jika kamu lena, jika kamu abai hari ini, maka kedepannya kita akan sulit untuk berkompetisi. Karena kompetisi dan persaingan akan semakin ketat.
Ya, makanya kamu nggak ingin merasa cepat puas. Jadi kamu ingin terus belajar, ingin terus bertanya, ingin terus menambah, meningkatkan potensi yang kamu miliki. Sehingga mungkin nantinya kemenangan dan kesuksesan di dalam hidupmu akan mampu kamu pertahankan setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, ya, jadi yang selama ini tidak ada perubahan, yang selama ini pintu-pintu tertutup, jendela-jendela terkunci, ya, akhirnya semua terbuka lebar, ya. Pintu pertemanan, pintu persahabatan, pintu rezeki, pintu peluang dan kesempatan baik mulai terbuka lebar untuk dirimu. Sehingga inilah hope, ya, harapan yang kembali muncul di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu memiliki keyakinan yang kuat. Selalu mendengarkan kata hati dan intuisimu. Dan selalu memanifestasikan hal positif, ya, yang ada di dalam dirimu. Sehingga kamu benar-benar bisa berkembang. Benar-benar bisa meningkatkan potensimu. Dan bukan saja sampai di sana, kamu juga turut serta membawa orang sekitarmu untuk sama-sama berkembang, untuk sama-sama bergerak maju. Dan inilah mungkin yang membuat keberkahan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu pertemanan dan persahabatan semakin terbuka lebar untuk dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jelas kalau sudah begini keadaannya, ya, kalau sudah ada keberhasilan, kemajuan, ya, kenyamanan, ya, kamu mulai diterima dimanapun, mulai dihargai, tentunya kamu akan semakin optimis, ya, semakin percaya diri untuk terus bergerak maju, untuk terus meningkatkan potensi dan untuk terus menjadi versi terbaikmu. Ya, karena dengan begitu kamu akan benar-benar mampu sampai pada puncak kesuksesan, pada puncak kejayaan di dalam kehidupanmu. Dan tentunya hal ini akan berdampak baik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jika kamu sukses, jika kamu berhasil, maka mereka akan hidup dengan nyaman, akan hidup dengan layak dan bahagia, karena kebutuhan akan mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi ini juga menggambarkan sebuah keyakinan, ya, keyakinan yang kuat untuk bergerak maju, keinginan yang besar untuk terus berjuang, belajar, berusaha. Tetapi kamu juga nggak menutup kemungkinan di saat kamu lelah, di saat kamu capek, di saat otaknya sudah hang, sudah mumet, tentunya kamu berhenti sejenak. Istirahat sejenak, karena kamu tahu nih, ya, kita tentu memiliki kapasitas, memiliki porsi begitu, ya. Jika kita paksakan, bisa saja kita tumbang karena kita bukan robot, kita bukan mesin. Nah, jadi makanya di saat kamu lelah, di saat capek, kamu istirahat sejenak. Tetapi untuk kembali lagi dengan versi terbaikmu, dengan semangat yang lebih baik, tentunya dengan baterai yang sudah terisi penuh. Dan dengan begitu, kamu terus memiliki keyakinan untuk menjemput harapan dan impian yang selama ini kamu dambakan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, jelas ini adalah surprise, kejutan. Ya, akan ada ataupun akan banyak hal-hal yang tidak terduga, yang di luar dugaanmu, yang di luar perkiraanmu, yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi bisa saja rezeki, bisa saja peluang, bisa saja kesempatan, ataupun hadirnya orang-orang, teman, sahabat, rekan begitu, ya, yang benar-benar bisa saling menghargai, saling support, saling dukung, dan begitu banyak hal positif lainnya. Nah, mungkin inilah jawaban ataupun inilah balasan dari mereka, karena kamu selalu ingin berbagi hal-hal terbaik, berbagi hal berguna, sehingga mereka menerimamu apa adanya, menghargaimu, menghormatimu begitu, ya. Kamu diperhitungkan, ya. Kamu mulai dirindukan dan dinantikan dimanapun kamu berada. Oke ya, saya kira itulah
pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan kembali bersinar, akan membawa kilau yang terpancar dari dalam dirimu dan dari kehidupanmu. Dan tentunya kilaumu kali ini akan juga membawa dampak baik, manfaat baik bagi siapapun. Sehingga dengan kenyamanan, dengan rasa bahagia, maka kamu akan temukan semangat optimisme untuk terus bergerak maju, menggapai mimpi, menggapai harapan yang selama ini kamu dambakan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.